studi hukum di Universitas Salamanca saat usianya baru 14 tahun guys. Gokil kan? Itu usia masuk SMA loh padahal. Ya mungkin kalau kita sebutnya Katolik KTP ya. Dalam khotbah-khotbahnya, Pastor John terkenal keras terhadap para bangsawan Andalusia yang sombong dan materialistik. Dan karena hal tersebut, ia sempat dipenjara oleh pihak Inkuisisi di Seville tahun 1532. Nah, karena kebijaksanaannya yang luar biasa, Pastor John juga menjadi penasehat spiritual bagi para santo-santa terkenal loh guys. Nah teman-teman, ada satu quotes menarik nih dari Santo Yohanes dari Avila. Tarik hatimu dari dunia sebelum Tuhan mengambil tubuhmu dari dunia. Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Riwayat Orang Kudus edisi 10 Mei. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santo Yohanes dari Avila, pelindung Spanyol. Sebelum kita mulai, silakan share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat teladan para santo santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Cerita bermula pada tahun 1491 di Andalusia, Spanyol. Terjadi perpindahan keyakinan massal ke dalam Katolik setelah takluknya Sultan Abu Abdullah Muhammad ke-12 oleh Raja Ferdinand II. Masyarakat yang berpindah keyakinan ini disebut juga konverso. Nah, konverso ini ada dua jenis guys. Yang dari golongan muslim atau bangsa Moor disebut juga Morisco. Sedangkan dari golongan Yahudi disebut Marrano. Salah satu pasangan suami istri dari golongan Marrano ini adalah Alfonso de Avila dan Catalina Guion yang tinggal di Almodóvar del Campo, Spanyol. Mereka mempunyai tambang perak di Sierra Morena dan bisa dibilang hidupnya lebih dari cukup. Tahun 1499 mereka dikaruniai seorang anak yang diberi nama John de Avila atau kita sebutnya Yohanes dari Avila. Karena kecerdasannya plus hidup dari keluarga yang kaya, anak kelahiran 6 Januari tersebut dapat menempuh studi hukum di Universitas Salamanca saat usianya baru 14 tahun guys. Gokil kan? Itu usia masuk SMA loh padahal. Namun pada tahun 1517 ia memutuskan untuk berhenti kuliah karena muak akan kehidupan duniawi. Ia kemudian kembali ke kota asalnya dan mencoba menjalani hidup religius layaknya seorang biarawan. Tindakannya ini ternyata terdengar dan membuat takjub seorang rahib Fransiskan yang sedang melakukan perjalanan melewati Almodóvar. Dan atas saran rahib tersebut, akhirnya John memutuskan untuk menempuh studi filsafat dan teologi di Universitas Alcalá de Henares tahun 1520 di bawah bimbingan Pastor Domingo de Soto, OP. Beberapa waktu setelahnya, orang tua John meninggal sehingga ia mendadak kaya guys karena limpahan harta warisan ayah dan ibunya. Wah, happy banget dong ya. Bisa jadi, tapi yang ia lakukan bukan foya-foya loh, melainkan tanda petik membuang harta kekayaannya untuk orang miskin. Salut ya. Singkat cerita, ia ditabiskan sebagai seorang imam diosesan tahun 1525 dan mengajukan diri untuk misi ke Meksiko. Tapi keinginannya ini ia urungkan setelah Bapak Uskup Agung Seville memintanya untuk menginjili daerah Andalusia, daerah bekas kekuasaan bangsa Moor. Wilayah itu memang banyak konverso, namun umat yang berpindah hanya sebatas, oh gue jadi Katolik, selesai. Nggak ada langkah lebih lanjut. Ya mungkin kalau kita sebutnya Katolik KTP ya. Pastor John pun taat pada Bapak Uskup dan mulai melayani di daerah Andalusia. Perlahan tapi pasti ia mulai tenar sebagai seorang pengkhotbah yang sangat handal. Setiap kali ia berbicara atau merayakan misa, pasti umat berbondong-bondong datang dan memadati gedung gereja. Bahkan gak sedikit juga loh yang rela berdiri berdesakan. Dalam khotbah-khotbahnya, Pastor John terkenal keras terhadap para bangsawan Andalusia yang sombong dan materialistik. Dan karena hal tersebut, ia sempat dipenjara oleh pihak Inkuisisi di Seville tahun 1532 atas tuduhan mengajarkan kekerasan dan pengucilan orang-orang kaya dari surga. Oh ya, Inkuisisi itu adalah salah satu lembaga pengadilan gereja yang bertugas untuk membasmi bid'ah ya guys. Bisa jadi sih ada yang jealous sama ketenarannya. Jadi ya mereka memelintir khotbah-khotbahnya lah supaya terkesan demikian jahat terhadap orang kaya. Namun karena memang tidak bersalah, pada akhirnya Pastor John dibebaskan dan dapat kembali ke tengah umatnya.
beliau mulai menulis dan salah satu karyanya yang paling terkenal adalah Audifilia yang diterbitkan tahun 1530 bagi Dona Sancha Carrillo. Tulisannya ini berisi kumpulan nasihat dan aturan bagi mereka yang ingin menuju kesempurnaan. Nah, karena kebijaksanaannya yang luar biasa, Pastor John juga menjadi penasehat spiritual bagi para santo-santa terkenal loh guys. Di antaranya, Santa Teresa dari Avila, Santo Yohanes dari Salib, Santo Yohanes Adeo, dan Santo Franciscus Borgia. Pastor John perlahan juga mulai merambah pada pelayanan di dunia pendidikan. Satu persatu sekolah dan universitas didirikannya. Salah satu yang terbesar adalah Universitas Baeza pada tahun 1538. Ia juga sempat merencanakan untuk mendirikan kongregasi religius. Namun karena pada saat itu Serikat Jesuit berkembang pesat di Montmartre, Prancis, ia kemudian mengurungkan niatnya dan malah mengarahkan murid-muridnya itu untuk masuk Ordo Jesuit. Pastor John kemudian tutup usia pada tanggal 10 Mei 1569 di kota Montilla, Cordoba setelah menderita penyakit selama 15 tahun terakhir hidupnya. Ia dibeatifikasi oleh Paus Leo ke-13 tahun 1893 dan dikanonisasi oleh Paus Paulus ke-6 tahun 1970. Hingga saat ini, ia disebut sebagai Rasul Andalusia dan pada tahun 2012 diproklamirkan oleh Paus Benediktus ke-16 sebagai Doktor Gereja. Nah teman-teman, ada satu quotes menarik nih dari Santo Yohanes dari Avila. Tarik hatimu dari dunia sebelum Tuhan mengambil tubuhmu dari dunia. Ini kutipan yang sangat menarik guys, karena ini menjelaskan juga kenapa khotbah-khotbahnya itu keras terhadap orang-orang kaya pada masa itu. Beliau nggak anti guys terhadap orang kaya, tapi yang ia kritik saat itu ialah sifat angkuh dan materialistik mereka, di mana mereka meletakkan hati dan tujuan hidup mereka pada hal-hal yang dapat hancur. Jadi misalkan pada uang, nggak punya uang sekian ya nggak bahagia. Kalau pada pasangan ya nggak punya pasangan nggak bahagia. Atau misalkan di zaman sekarang, nggak punya tas branded, nggak bahagia. Nggak punya mobil sport, nggak bahagia, dan lain-lain. Kasihan amat guys, kebahagiaan ditentukan sama benda-benda yang bisa hancur tersebut. Kalau kita ingin bahagia, kita harus menarik hati kita dari dunia tersebut dan meletakkannya pada hal yang kekal, yaitu Tuhan. Kalau kita set standar kebahagiaan pada Tuhan yang adalah kekal, tentu kebahagiaan tersebut akan stay selamanya karena Tuhan itu kekal guys. Oleh karena itu, mari kita berdoa dengan perantaraan Santo Yohanes dari Avila agar kita dapat menarik hati kita dari dunia dan meletakkannya pada Tuhan. Santo Yohanes dari Avila, doakanlah kami. Amin. Oke guys, begitulah kisah hidup dari Santo Yohanes dari Avila. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh like, subscribe, dan share untuk mendukung pengembangan channel ini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Bye-bye!